Halo semuanya, kita lanjutkan kembali ya materi kita tentang klasifikasi jamur. Kira-kira ada berapa banyak ya jenis-jenis dari jamur itu sendiri? Berdasarkan bentuk tubuh dan cara reproduksi seksualnya, jamur dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, Zygomicota, yang kedua, Ascomycota, yang ketiga, Deuteromycota, dan Basidiomycota. Berikut ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Zygomicota. Ciri-cirinya, yang pertama adalah hifa tidak bersekat atau yang lebih dikenal dengan asepta. Yang kedua, hidupnya ada yang bersifat saprofit dan ada juga yang bersifat parasit. Sebagai saprofit, jamur kelompok ini hidup pada roti, nasi, dan wortel. Jamur ini sangat bermanfaat dalam fermentasi bahan makanan seperti dalam pembuatan tempe. Sebagai jamur parasit, jamur kelompok ini dapat menyebabkan pembusukan pada tanaman ubi jalar dan buah stroberi. Ciri-ciri yang ketiga, reproduksi terjadi secara seksual dan seksual. Ciri-ciri yang keempat, beberapa jenis Zygomicota hidup di dalam tanah bersimbiosis mutualisme dengan akar tumbuhan tingkat tinggi, misalnya pada pohon pinus. Beberapa contoh jamur berikut ini merupakan kelompok dari Zygomicota. Yang pertama, Rhizopus stolonifer biasanya terdapat pada roti yang sudah basi. Yang kedua, Rhizopus oligosporus. Yang ketiga, Rhizopus oryzae biasanya berperan dalam pembuatan tempe. Kelompok jamur yang kedua, Ascomycota. Ciri-cirinya yang pertama, hifa bersekat atau yang dikenal juga dengan septa dengan inti haploid. Yang kedua, umumnya bersifat saprofit, namun ada juga yang bersifat parasit dan menyebabkan penyakit pada tumbuhan dan hewan. Di beberapa ada yang bersimbiosis membentuk lumut kerak atau lichenes. Yang ketiga, reproduksi secara aseksual dan seksual. Berikut ini adalah beberapa contoh Ascomycota yang terkenal. Di antaranya adalah yang pertama, Saccharomyces cerevisiae. Jamur ini termasuk Ascomycota bersel satu yang disebut juga dengan kamir. Yang kedua, Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat antibiotika penisilin yang mula-mula ditemukan oleh Alexander Fleming. Yang ketiga, Neurospora crassa. Jamur ini mudah diperoleh dari makanan khas Jawa Barat, yaitu oncom merah. Yang keempat, Aspergillus. Jamur ini dapat tumbuh di mana-mana, baik di daerah iklim dingin maupun di daerah iklim tropis, karena penyebaran sporanya dibantu oleh angin. Yang kelima, Fusarium. Salah satu kelompok jamur Ascomycota yaitu Fusarium, berbentuk sabit, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang keenam, Morcella esculenta. Jamur ini termasuk ke dalam jenis Ascomycota yang makroskopis. Jamur ini merupakan salah satu kelompok Ascomycota yang dapat dikonsumsi ya. Yang ketujuh, Peziza vesicula. Ascop pada jamur ini awalnya berbentuk seperti bola, kemudian setelah tua berbentuk seperti cawan atau mangkok yang berwarna coklat muda. Jamur ini bersifat racun ya. Kelompok jamur berikutnya adalah Basidiomycota. Kelompok jamur ini umumnya mempunyai tubuh buah yang mudah dilihat oleh mata. Selain itu, tubuh buahnya akan segera dikenal karena mudah ditemukan di mana-mana dan tampak jelas di permukaan tanah atau substrat lainnya. Tubuh buahnya disebut basidiokarp. Basidiokarp atau tubuh buah pada Basidiomycota terbagi menjadi 4. Yang pertama, basidiokarp berbentuk seperti piala atau yang disebut juga dengan hiatus. Yang kedua, basidiokarp berbentuk seperti kuping atau telinga yang disebut juga dengan auricula. Yang ketiga, basidiokarp berbentuk seperti payung atau yang disebut juga dengan volva. Yang keempat, basidiokarp berbentuk kulit mengkilat atau yang dikenal juga dengan ganoderma. Kemudian ciri-ciri dari kelompok jamur Basidiomycota adalah yang pertama, hifa mempunyai sekat atau dikenal juga dengan septa. Yang kedua, memiliki spesies yang diperkirakan sebanyak 1.500. Umumnya hidup sebagai saprofit, beberapa ada juga yang bersifat parasit dan bersimbiosis dengan tumbuhan tinggi. Yang ketiga, reproduksi secara aseksual dan seksual. Kelompok yang selanjutnya adalah Deuteromycota. Kelompok ini dikenal juga dengan sebutan fungi imperfecti.
karena filum ini merupakan kelompok khusus jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Dan pengelompokan jamur ini termasuk bersifat sementara, karena apabila telah diketahui perkembangbiakan seksualnya, maka klasifikasinya akan berubah. Contoh dari jamur ini adalah jamur oncom. Demikian pembahasan tentang materi klasifikasi jamur. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.